Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Siti Komaria. Ibu mengajar mata pelajaran IPA kelas 7. Alamat Ibu di Jalan Denkap, RT 6, Kelurahan Ambarawa Barat, Samboja. Nah, apa kabar anak-anak sekalian? Ibu harapkan kita selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sehat selalu. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas bab 1 tentang objek IPA dan pengamatannya, yang mana untuk pertemuan pertama ini kita akan membahas materi tentang penyelidikan IPA. Nah, istilah-istilah penting dalam bab ini ada pengamatan yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Kemudian ada pengukuran, besaran, satuan, sistem internasional, besaran pokok, besaran turunan yang akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Kemudian tujuan pembelajaran ini adalah yang pertama, dapat menjelaskan 3 komponen keterampilan, proses atau metode ilmiah penyelidikan IPA. Yang kedua, dapat menjelaskan kegunaan mempelajari IPA. Yang ketiga, dapat menyebutkan objek yang dipelajari dalam IPA. Nah, IPA adalah ilmu tentang segala sesuatu yang ada di sekitarmu. Nah, IPA sendiri merupakan singkatan dari ilmu pengetahuan alam. Jadi, untuk mengetahui segala sesuatu yang ada di alam. Nah, kenapa sih kita itu harus mempelajari tentang alam? Nah, supaya kita itu dapat memahami sifat-sifat dari alam, kemudian menggunakannya untuk kehidupan yang lebih baik. Nah, pernahkah kalian berpikir bagaimana proses terbentuknya alat komunikasi atau alat elektronik yang kita gunakan pada saat ini? Seperti HP, komputer, televisi, kulkas, HP, dan lain-lain. Atau coba kalian bayangkan, kenapa kapal selam tidak tenggelam di lautan? Terus, kenapa pesawat terbang yang terbuat dari besi dapat terbang? Hal tersebut dapat terjadi dikarenakan adanya perkembangan ilmu pengetahuan yang mempelajari segala sesuatu yang ada di alam oleh para ilmuwan. Nah, para ilmuwan itu mempelajari hal-hal yang terjadi di sekitar dengan cara melakukan serangkaian penelitian dengan sangat cermat dan hati-hati. Kemudian, dengan cara seperti itu, para ilmuwan dapat menjelaskan apa dan mengapa sesuatu yang ada di alam sekitar dapat terjadi. Kemudian, para ilmuwan dapat memperkirakan sesuatu yang terjadi saat ini maupun saat yang akan datang. Nah, hasil temuan para ilmuwan ini dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan hidup manusia, seperti alat-alat komunikasi, transportasi, dan elektronik canggih yang kita gunakan saat ini. Untuk melakukan penelitian atau penyelidikan ilmiah IPA melibatkan sejumlah proses yang harus dikuasai. Antara lain adalah yang pertama, pengamatan. Yang kedua, membuat inferensi. Yang ketiga, mengkomunikasikan. Nah, pengamatan yaitu melakukan dengan cara mengamati menggunakan panca indera terhadap objek-objek atau fenomena alam, termasuk melakukan pengukuran dengan alat ukur yang sesuai. Pengamatan ini dilakukan untuk mengumpulkan data dan informasi. Nah, membuat inferensi yaitu merumuskan penjelasan berdasarkan pengamatan yang telah
dilakukan tadi. Nah, penjelasan ini dilakukan untuk menemukan pola-pola atau hubungan antar aspek yang diamati dan membuat perkiraan. Kemudian mengkomunikasikan, yaitu mengomunikasikan hasil penyelidikan baik secara lisan maupun tulisan. Hal yang dikomunikasikan merupakan data yang disajikan dalam bentuk tabel, grafik, bagan, maupun gambar yang relevan. Nah, dengan belajar IPA, kamu mampu untuk yang pertama, memahami berbagai hal di sekitar kita. Misalnya, mengapa matahari bersinar. Kemudian yang kedua, dapat meningkatkan kualitas hidup. Misalnya, apakah bunga yang ditanam dapat tumbuh? Yang ketiga, menyelesaikan masalah. Misalnya, bagaimana mendapatkan air bersih dari air keruh. Yang keempat, yaitu berpikir secara logis dan sistematis. Misalnya, jika datanya seperti ini, maka apa kesimpulannya? Nah, untuk tugas mandiri, kalian lakukanlah kegiatan berikut untuk melatih pengamatan terhadap alam di sekitarmu. Yang pertama, perhatikan sekitarmu. Apakah ada hewan dan tumbuhan? Yang kedua, lakukan pengamatan terhadap makhluk hidup dan tumbuhan tersebut. Kemudian yang ketiga, tuliskanlah hasil pengamatan dalam bentuk deskripsi dari masing-masing objek tersebut dan disertakan foto dari objek yang diamati. Untuk pengumpulan tugas dapat dikirimkan melalui Classroom. Nah, dan Ibu tunggu hasil tugasnya ya. Dari pembelajaran kali ini, kita dapat simpulkan yang pertama, dalam penyelidikan ilmiah, IPA harus menguasai proses pengamatan, inferensi, dan komunikasi. Yang kedua, kegunaan mempelajari IPA dan objek IPA, yaitu yang pertama, memahami berbagai hal di sekitar kita. Yang kedua, meningkatkan kualitas hidup. Yang ketiga, menyelesaikan masalah. Dan yang keempat adalah berpikir logis dan sistematis. Ya, terima kasih sudah menonton video ini. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya pada materi pengukuran. Tetap jaga kesehatannya. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.